Jadi di kecaan Nabi, Bapak Ibu, akan kubawa engkau naik anak unta. Hah, ba'alo naik anak unta ya Rasulullah? Nabi pun mengatakan, bukankah unta dewasa itu juga anak unta? Kan setiap unta itu anak dari unta yang lain, Bapak Ibu. Nah, ini hebatnya, cerdasnya, bercandanya Rasulullah, tidak pernah berbohong. Nah, terakhir Bapak Ibu, dari Hasan Al-Bisri radhiyallahu an, seorang wanita tua datang menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakanlah agar saya masuk surga. Nabi pun mengatakan, wahai ibu, surga tidak akan dimasuki oleh orang tua. Tidak ada orang tua dalam surga. Maka perempuan itu pun menangis, Bapak Ibu. Lalu Rasul pun mengutus seseorang, sampaikan kepada ibu itu, nanti dia akan masuk surga, tapi dia diubah menjadi muda lagi. Jadi tidak ada orang tua di surga, Bapak Ibu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbih isma rabbikal a'la rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Pada subuh ini Allah masih memanjangkan umur kita dengan membangunkan kita dari tidur, dan Allah kumpulkan kita di tempat, di majelis dalam ibadah yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita subuh ini dicatat Allah sebagai pahala yang berlimpah, dan semoga menjadi penghapus dosa-dosa kita, dan semoga Allah angkat derajat kita, Allah perbaiki segala hal yang buruk dalam diri kita, sehingga jadilah kita insan-insan yang tinggi derajatnya dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Ninik Mama, alim ulama Cadia Pandai, saratu ketua pemuka-pemuka nagari, yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya seluruh jamaah Masjid Jami' Hasanuddin, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau ada kawan apa-apa yang biasanya tibo tapi sebuah kondak tibo, kemungkinan nonton final Piala Dunia Bapak Ibu. Pagi kok Spanyol lawan Argentina, menang Spanyol Bapak Ibu, 1-0 kalah Argentina. Mengucapkan selamat berbahagia kepada pendukung Spanyol dan kepada pendukung Argentina. Jangan bersedih, Argentina pun hancur aja mainnya begitu.
Lah sampai final lah, hebat tuh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in, mohon maaf Bapak Ibu, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, pribadi dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk babu ma jaa fi sifati mizahi Rasulillah. Bab bagaimana Rasulullah bercanda, berkelakar, bagarah. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan kita bayangkan kehidupan Nabi dan para sahabat itu kaku-kaku saja tadi. Nah, seperti orang-orang alim, ya kan, yang tidak ada fleksibel sama sekali. Nah, padahal Rasulullah dan para sahabat itu fleksibel, bahkan mereka itu juga melakukan bercanda atau berkelakar. Mari kita baca hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi ia berkata, "Anna Nabi qala lahu ya dzal udhunain." Qala Mahmud qala Abu Usamah yakni yumazihu. Sesungguhnya Nabi bersabda kepadanya, wahai pemilik dua telinga. Nah, jadi pernah Nabi maimbau sahabatnya, Bapak Ibu, wahai yang punya dua talingo. Nah, itu kan agak lucu Bapak Ibu, agak menggelikan panggilannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li shaghir ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Rasulullah bergaul akrab dengan kami sehingga beliau bersabda kepada adikku yang masih kecil, wahai Abu Umar, apa yang dikerjakan oleh hewan burung sekecil itu? Nah, jadi Nabi bertanya tentang kabar seekor burung, Bapak Ibu. Seekor burung peliharaan seorang sahabat. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna, faqala na'am ghaira anni la aqulu illa haqqan. Wahai Rasulullah, apakah Anda juga bercanda dengan kami? Nah, tanya para sahabat. Nabi pun bersabda, benar, aku juga bercanda dengan kalian. Hanya saja yang kukatakan itu tidak pernah bohong. Walaupun bercanda, aku selalu mengatakan yang benar. Nah, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, langsung saja terjemahnya kita bacakan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki meminta kepada Rasulullah agar ia dibawa naik kendaraan. Rasulullah pun bersabda, baik, aku akan membawamu di atas anak unta betina. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, apa yang dapat kulakukan dengan anak unta betina itu? Rasulullah bersabda, bukankah yang melahirkan unta itu unta betina? Jadi dikecek Nabi, Bapak Ibu, akan kubawa engkau naik anak unta. Hah, ba'alo naik anak unta ya Rasulullah? Nabi pun mengatakan, bukankah unta dewasa itu juga anak unta? Kan setiap unta itu anak dari unta yang lain, Bapak Ibu. Nah, ini hebatnya, cerdasnya, bercandanya Rasulullah, tidak pernah berbohong. Nah, terakhir Bapak Ibu, dari Hasan Al-Bisri radhiyallahu an, seorang wanita tua datang menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakanlah agar saya masuk surga. Nabi pun mengatakan, wahai ibu, surga tidak akan dimasuki oleh orang tua. Tidak ada orang tua dalam surga. Maka perempuan itu pun menangis, Bapak Ibu. Lalu Rasul pun mengutus seseorang, sampaikan kepada ibu itu, nanti dia akan masuk surga, tapi dia diubah menjadi muda lagi. Jadi tidak ada orang tua di surga, Bapak Ibu. Di surga itu adanya orang muda. Itu dalam satu riwayat dikatakan semuanya usia 33 tahun. Jadi kita besok semua masuk ke dalam surga, usia kita itu usia 33. Kenapa 33?
karena tiga-tiga itu dinilai sebagai usia yang matang, usia yang prima begitu. Nah, Bapak Ibu yang mulia, apa pelajaran yang kita ambil dari bercandanya Rasulullah SAW? Yang pertama, beliau tidak pernah berdusta. Walaupun bercanda Bapak Ibu, tetap tidak boleh untuk berdusta. Apa kata Nabi dalam hadis? Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Nah, jadi debat-debat yang tidak ada paralonyo Bapak Ibu, tinggalkan sajalah. Allah disampaikan yang batua iko mengaringkang jo, ada usah dilanjutkan deh. Nah, tinggalkan saja, itu perdebatan tidak perlu. Nah, dan rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan bohong walaupun sedang bercanda. Surga balasannya Bapak Ibu, orang yang bercanda tapi tetap menjaga diri agar jangan sampai bohong, itu surga hadiah dari Allah. Dan rumah tertinggi di surga bagi orang yang mulia akhlaknya. Nah, maka usahakan dalam bercanda pun jangan sampai dusta. Nah, kenapa harus pilih yang dusta Bapak Ibu? Kita bisa menjadikan suasana lebih baik dengan fakta yang ada. Kemudian pelajaran kedua, canda Nabi itu tidak berlebihan Bapak Ibu. Nah, jadi Nabi itu lebih banyak seriusnya daripada candanya. Bukan lebih banyak candanya. Kok sepanjang pertemuan itu bagarah saja misalnya kan, galak-galak saja begitu. Nah, maka ditakutkan, dikhawatirkan nanti tidak ada kebaikan yang muncul. Terlalu banyak tertawa membuat hati menjadi keras. Nah, jadi Nabi itu bercandanya hanya selingan begitu untuk mencairkan suasana, seperlunya saja, tidak berlebihan. Yang ketiga, canda Nabi tidak mengandung hinaan, tidak mencela, tidak menghina, mencemooh orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai suatu kaum, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di Piala Dunia, kok lah nampak deh Bapak Ibu kan, nah, betapa banyak kaum muslimin saling olok mengolok gitu. Nah, yang iko mengolok yang iko mengolok yang iko. Ini bukan akhlak seorang muslim. Menghina, baik menghina sesama muslim maupun menghina orang lain, itu bukan akhlak seorang muslim. Maka jangan kita bercanda membuat orang ketawa tapi dengan merendahkan orang lain seperti itu. Itu bukan yang dicontohkan Nabi. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah menghibur dan menyenangkan. Nah, bukan dengan tujuan-tujuan yang salah yang lain. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka inilah bahasan kita tentang bagaimana bercandanya Rasulullah, yaitu penuh dengan kebaikan dan tetap membawa kepada ketakwaan. Mudah-mudahan bisa kita teladani, kita jadikan pelajaran dalam kehidupan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seketik yang bisa Ambo sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.